membaca Al-Fatihah ketika sholat. Tidak ada satupun ulama yang tidak sepakat bahwa membaca Al-Fatihah wajib hukumnya untuk imam dan untuk orang yang sedang sholat sendirian. Itu hukumnya wajib. Tidak ada satu ulama pun yang bilang bahwa baca Al-Fatihah tidak wajib. Semuanya sepakat untuk imam dan orang yang sedang sholat sendirian, baca Al-Fatihah itu adalah wajib. La sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak sah sholatnya apabila seseorang ketika sholat tidak membaca Al-Fatihah. Tapi yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah bacaan Al-Fatihah makmum. Apakah makmum itu wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Maka dari sini ada 3 pendapat. Ini harus diuraikan, Pak. Karena bagaimanapun baik sekarang ataupun nanti khawatirnya kita menjadi ragu. Fikih itu sifatnya malas dipelajarin. Malas dipelajarin karena banyak pendapat. Sehingga dengan banyak pendapat itu kita bingung. Daripada bingung, mending gak usah ngaji, kan gitu. Nah, fikih itu sifatnya kayak gitu. Malas dipelajarin karena saking rumitnya, tetapi ketika ada masalah perbedaan, itu menjadi sumbu utama perpecahan. Itu fikih. Di mana-mana fikih seperti itu. Yang khawatir itu adalah fikih itu menjadi pemicu perpecahan biasanya kalau ada perbedaan pendapat. Nah, makanya di sini ngaji kita diakomodir untuk membahas sesuatu yang memang bisa berpotensi beda di masyarakat, tapi dengan perbedaan itu kita ora popo gitu, nggak jadi masalah gitu. Karena semua ada dasarnya. Baik, mengenai Al-Fatihah. Tadi sudah dijelaskan mengenai Al-Fatihah. Untuk makmum, apakah wajib membaca Al-Fatihah atau tidak? Maka di sini ada 3 perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa makmum itu tidak sama sekali harus baca Al-Fatihah. Ada yang bilang seperti itu. Karena bacaan imam itu adalah mewakili bacaan makmum. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua sekarang, ada yang mewajibkan harus baca Al-Fatihah. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin harus kita baca sampai selesai apabila posisi kita sebagai makmum. Mau tidak mau? Itu. Karena ya tadi hadisnya sudah kita bacakan. Apa? La sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak sah sholatnya apabila ada seseorang yang tidak baca Al-Fatihah. Itu yang mengatakan bahwa makmum itu wajib membaca Al-Fatihah. Pendapat yang ketiga sekarang, ada yang mengatakan bahwa kalau posisi berjamaah itu posisinya adalah sholat yang dijaharkan, maghrib, isya, subuh, sama Jumat, maka makmum tidak wajib sama sekali untuk baca Al-Fatihah. Karena yang wajib untuk makmum itu adalah mendengarkan imam baca Al-Fatihah. Ini yang pendapat ketiga. Tapi kalau bacaan Al-Fatihah atau bacaan dalam sholatnya sir, seperti sholat zuhur dan sholat asar, maka si makmum wajib baca Al-Fatihah. Nah, 3 pendapat ini selalu kita temui 3 pendapat ini. Tadi yang pertama apa? Bahwa makmum itu tidak wajib baca Al-Fatihah. Ini kata siapa? Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah.
Jadi madhab yang mu'tamad, yang menjadi acuan di seluruh dunia, yang paling pertama, yang paling tua itu adalah Imam Abu Hanifah. Ini pengikutnya paling banyak di seluruh dunia adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa makmum, apabila seseorang posisinya jadi makmum, dia tidak wajib membaca Al-Fatihah. Karena berdasarkan dalil, man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'atun. Barang siapa yang menjadi makmum, maka bacaan imam adalah bacaannya juga. Dalilnya ke sana. Maka menyimpulkan bahwa makmum ini tidak wajib membaca Al-Fatihah. Kata imam siapa itu? Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan wajib sekarang, yang mengatakan wajib adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan baik itu sholatnya jahar atau sholatnya sir, artinya di semua waktu sholat si makmum itu wajib membaca Al-Fatihah. Tapi kalau sholatnya jahar, misalkan sholat maghrib, isya, subuh ataupun Jumat, bacaan si makmum membaca Al-Fatihahnya itu adalah setelah imam membaca Al-Fatihah. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi ketika sholatnya sir seperti zuhur dan asar, maka baiknya si makmum itu apabila khawatir tertinggal oleh imam, tertinggal ruku oleh imam, maka makmum itu tidak disunahkan baca doa iftitah. Jadi pas takbiratul ihram itu Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah, boleh seperti itu. Karena khawatir tidak kebagian baca Al-Fatihah. Nah, bahkan Imam Syafi'i mengatakan si makmum itu saking wajibnya baca Al-Fatihah, malahan dia boleh sampai tertinggal 3 kali rukun oleh imam. Maksimalnya seperti itu. Saking wajibnya si makmum membaca Al-Fatihah. Nah, berkenaan dengan pendapat ini, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa iya, makmum itu wajib membaca Al-Fatihah dalam kondisi sholat berjamaah apapun. Nah, tapi ini disesuaikan dengan kondisi imam. Artinya jangan sampai tertinggal oleh rukun yang imam lakukan. Misalkan baru ihdinas siratal mustaqim, imam sudah ruku, maka kita ikuti ruku imam. Nah, itu Imam Ahmad bin Hambal. Itu ya, 2 pendapat. Tadi yang mengatakan tidak apa-apa, tidak membaca Al-Fatihah artinya tidak wajib. Yang pendapat kedua mengatakan bahwa wajib membaca Al-Fatihah. Sekarang pendapat ketiga, pendapat pertengahan, yaitu pendapat ini disampaikan oleh Imam Malik bin Anas. Beliau mengatakan bahwa kalau sholatnya jahar, maghrib, isya, subuh dan Jumat, maka makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Yang wajib itu adalah mendengarkan imam membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau sholatnya sir, seperti sholat asar sama sholat zuhur, atau sholat terakhir di sholat maghrib, sholat rakaat ketiga, keempat di sholat isya, nah itu wajib makmum membaca Al-Fatihah. Itu pendapat Imam Malik. Kalau Bapak tanya kemanapun, pasti jawabannya seperti ini mengenai Al-Fatihah. Dan kita kebanyakannya Imam Asy-Syafi'i di sini, bahwa kita diwajibkan membaca Al-Fatihah bagaimanapun kondisi ketika kita sholat berjamaah, baik itu jahar ataupun sir. Nah, itu selalu seperti itu.